Hai, gue David, dan selamat datang di IJR Podcast. Halo semua, balik lagi di IJR Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Dan yang baru dengerin podcast gue hari ini, apa kabar kalian semua? Gue doain semua, semoga lancar-lancar aja. Gue doain semua juga yang positif-positif aja. Dan gue juga doain agar kalian semua dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan habis itu gue makasih banget karena kalian semua tuh udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Dan kalau misal kalian baru dengerin podcast gue hari ini, bisa juga cek podcast gue sebelum-sebelumnya yang ada di YouTube, Anchor, dan Spotify. Gue juga mau makasih banget buat kalian semua yang udah kontak gue dan udah berinteraksi langsung dengan gue lewat DM Instagram atau komen di YouTube, sehingga gue bisa memberikan nilai-nilai positif dari podcast gue di beberapa platform tadi ya, supaya kalian juga mungkin dapat pengalaman yang bermanfaat dari gue. Terakhir, jangan lupa juga untuk kalian share podcast ini supaya apa? Supaya tuh ceritanya tuh nggak itu aja. Ceritanya mungkin bisa dari banyak perspektif yang berbeda, sehingga dari teman-teman kalian mungkin, atau dari keluarga kalian dan yang lain-lain. Biar gue ceritain di podcast ini, dan mungkin kalian bisa relate gitu. Untuk podcast hari ini, episode 10, bahasan kita adalah tentang ospek. Sebelum lanjut ke tema kali ini, gue senang banget karena gue bakalan menemenin waktu lo selama beberapa menit ke depan, dan biar gue mulai podcast kali ini dengan sebuah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena lo udah ngeluangin waktu buat dengerin orang kayak gue mau ngomong terus ngedumel gak jelas atau apa-apa yang sebenarnya itu tidak penting untuk dibahas tapi Anda tetap dengarkan. Terima kasih. Kali ini gue bakal bahas ospek. Ospek yang kali ini gue bakalan ceritain pengalaman gue ngejalanin sebuah ospek di masa gue dulu tuh ngejalanin sebuah pendidikan. Jadi kita kan sebelum masuk ke sekolah atau tingkatan yang baru kan pasti kita bakalan ngejalanin sebuah ospek gitu loh, yang udah jadi sebuah tradisi kali ya nyebutnya. Ya pokoknya kegiatannya pun macam-macam dan barang-barang bawahnya pun macam-macam. Nah pas banget kan karena gue mau ngebahas tentang nitem ospek. Jadi kan kita semua nih di masa sekolah atau pendidikan pasti pernah dong ngalamin apa yang namanya ospek. Ya pastilah pernah, nggak mungkin enggak. Kecuali mungkin kalau lo semua tuh kayak bolos baru kalian nggak pernah ngerasain apa yang namanya ospek. Kayak gue sendiri juga pernah di ospek dan pernah ngospek juga. Pernah jadi junior dan pernah jadi senior. Dan ini ospeknya nggak cuma ada di kampus, tapi ada yang di SMA, SMK, dan SMP juga. Ngomongin tentang ospek, pasti banyak hal dong yang terjadi dan kejadiannya pun bermacam-macam. Yang kayak tadi gue udah bilang, pasti juga teman-teman ngalamin, nggak cuma gue juga. Di sini gue bakalan share ke teman-teman semua tentang pengalaman ospek yang pernah gue alami di masa gue sekolah. Nah kalau gue sendiri tuh mulai ospek dari SMP, dan mohon maaf aja nih, kayak gue juga sendiri rada-rada lupa nih, kayak bawa barang apa yang gue bawa. Tapi yang gue inget tuh, yang jelas kita tuh disuruh bikin topi, terus sama tas kalau nggak salah. Topinya tuh dari kertas karton kalau nggak salah ya. Kertas karton, terus tasnya tuh dibikin dari kardus bekas mie instan. Ya pokoknya itu disuruh kreatif gitu loh buat ngebikin peralatan-peralatan yang dibawa buat ospek. Ya lain-lainnya ya standar lah, gitu-gitulah. Dan untuk tali tasnya gue bikin dari tali rafia yang gue kepang biar kuat dan rapi itu. Kalau cuman gue tali rafia nih gue potong terus gue kait ini di kardus yang udah gue bikin gue bentuk sedemikian rupa, nyerupain tas, kok kayaknya nggak rapi, yang kurang enak aja dilihat gitu. Makanya gue kepang biar lebih rapi, biar lebih kuat gitu. Dilihatnya kan juga enak. Pas hari H kita kan udah mulai ospek nih, dan pasti ada aja yang kayak kena hukum, kayak yang nggak sesuai dengan contoh pas ngebikinnya. Beruntungnya tuh gue kebetulan selamat dari yang namanya hukuman, karena gue juga kebetulan sesuai sama yang dicontohkan. Dan sorenya pas udah selesai ospek, kayak dari kelompok gue kan ada nih yang kena hukum, dan dia langsung kayak minta tolong dibikinin.
dan gue suruh ya lu tinggal datang aja ke rumah gue pasti bantu bikinin. Dan yang kampretnya adalah nih teman gue nih yang kena hukuman datang ke rumah tapi malah bawa pasukan gitu loh. Maksud gue bukannya datang sendiri tapi malah bawa teman-teman dia yang kena hukuman yang ada di kelompok lain. Kan ngehe banget kan. Tapi ya apa mau dikata ya kan, orang udah datang ya udahlah gue bantuin aja sekalian semua. Ya gue sih nggak masalah bantuin teman-teman, tapi ya sebelumnya kan mau ya ngomong gitu loh sebelumnya kan, biar gue juga persiapan. Dan karena udah terlanjur datang ya pokoknya ramai lah di tempat gue. Dan hari H-2 ospek sampai dengan selesai, untungnya semua teman-teman gue nih selamat, nggak ada yang kena hukuman. Kayak gue juga seneng lah bisa bantuin mereka ya kan selama dari ospek. Ya meskipun capek gitu kan ya, tapi tetap gue senang sih, kayak kita semua bisa ngelaluin ospek ini dengan bangga gitu loh, dengan baik. Dan untungnya pun gue kayak nggak bikin papan gitu ya, kayak jasa bikin kerajinan untuk ospek ya kan. Kalau gue udah bikin tuh pasti udah banyak kali ya order peralatan yang bakalan gue bikin. Kan lumayan bisa buat bikin jajan, nambah uang jajan ya, pokoknya kayak gitu-gitulah. Nah lanjut di SMK, nah di sini gue bener-bener lupa nih disuruh bawa perlengkapan apa gitu. Tapi yang jelas tetap harus bikin topi, dan kalau nggak salah inget juga gue suruh bikin topi tapi dari tempat nasi yang plastik itu loh. Namanya apa lah gue lupa. Nah pokoknya dari situ tuh atasnya tuh ditempelin kertas, yang kertas warna, terus sampingnya tuh memutar tuh dikasih daun pohon nangka. Ya terus standar paling kayak mungkin sama papan nama sama tas. Terus kalau nggak salah ingat juga suruh bikin kayak keris gitu loh, keris tapi dari janur kuning. Jadi bikin kayak pedang-pedangan gitu loh. Pokoknya bikin 2 kalau nggak salah deh. Bikin 2. Kegiatan ya standar paling ya baris berbaris, terus apa sih ya, gue juga kayak yang udah bilang tadi, gue lupa ya, orang udah lama juga sih ya. Capek pasti, ngeluh ya pasti, semua pasti ya ngerasain lah yang kayak gini-gini. Tapi ya udah sih, nikmatin aja, jalanin. Toh juga banyak juga yang ngerasain dan pastinya juga seru. Langsung di perkuliahan juga, gue sendiri sebelumnya nggak ada pikiran buat nerusin ke jenjang pendidikan, kayak termasuk ini nih kuliah. Kayak gue sebelumnya kan udah sempat kerja nih di sebuah toko printer, dan sampai titik dimana ada 1 atau 2 hal lah yang ngebikin gue akhirnya tuh memutuskan untuk gue mau kuliah. Nah di kampus H-1 sebelum masa ospek dimulai, ini seinget gue ya, jadi kan para pesertanya nih disuruh datang ke kampus buat dapat kisi-kisi untuk bawa peralatan yang harus dibawa pas hari H ospek. Gue datang nih dari rumah pakai baju lengan panjang putih, pakai celana bahan, sepatu pantofel, ya pokoknya udah lengkap kayak mau ngelamar kerja lah pokoknya. Nah terus gue udah sampai di depan kampus, tapi kok sepi banget ya. Gue sempat pikir, ini beneran disuruh datang gak sih ya? Maksud gue gini, ya ada 1 atau 2 lah para kakak angkatan yang standby di pintu gerbang buat petunjuk para calon nih adik-adik angkatannya nih bahwa bener emang disuruh berangkat. Ya gue udah sampai di pintu gerbang, untungnya nih ada 1 cewek nih datengin gue, kebetulan pakaiannya sama, dan dia bilang dia daftar juga di kampus yang sama gue. Ya gue ajakin masuk aja sekalian, biar gue juga nggak malu kalau misal emang hari itu tuh ternyata salah. Gue bareng masuk sama dia, parkir, masuk ke ruangan, ternyata semua anak-anak udah pada kumpul. Ya gue kaget dong, gue duduk ke bagian di belakang, kayak gue mikir, perasaan gue belum telat ya, atau mungkin kali teman-teman yang udah datang ini berangkat lebih awal kali biar dia nggak kena hukuman. Cuman maksud gue ya emang belum telat. Kayak setelah gue masuk nih ada juga yang masih telat, sampai pokoknya dikasih kisi-kisi buat besok pas hari H suruh bawa peralatan, kayak dikasih sebuah clue gitu loh. Dikasih sebuah clue, kita tuh suruh dan besok harus bawa tuh barang. Dan peralatan yang disuruh bawa seinget gue ya kayak bikin topi dari kertas warna, terus bikin papan nama, sama bikin tas dari kardus kalau nggak salah ya. Ya pokoknya kalau yang kayak gitu standar kali ya. Gue juga mungkin teman-teman bisa DM gue kali
barang-barang peralatan apa mungkin teman-teman yang kalian bawa. Apakah mungkin sama kayak yang gua alamin? Dan perlu digaris bawah nih teman-teman. Jadi item-item ini tuh kita tuh dikasih ukuran gitu loh. Pokoknya harus pas sesuai apa yang ditunjukin sama kakak angkatan. Dan ngehenya adalah ini ukuran bakalan jadi masalah banget yang bikin gue tuh sebelnya minta ampun. Kalian gue ceritain nanti di akhir. Nah, kayak gue udah lanjut kan, udah bawa barang yang udah dikasih tahu dan dikasih kisi-kisi sama kakak angkatan. Dan banyak sih hal-hal dan keseruan yang didapatkan dari ospek. Dan beruntungnya di kampus gue ini tuh untuk urusan ospek nggak ada yang namanya main fisik. Maksud gue ya, kalaupun ada tuh nggak yang dipukul atau yang gitu-gitulah pokoknya. Paling cuma suruh push up. Tapi itu sih wajar ya kalau menurut gue. Terus kita kayak disuruh makan bersama dalam satu kelompok. Dan harus habis pula. Makannya itu pun ditaruh di selembaran daun pisang. Dan untuk makanannya pun gue lupa apa ya. Kalau nggak salah nasi terus tempe orek sama ada buahnya gitu. Kalau nggak salah juga buah jeruk kalau nggak salah. Dan itu tuh harus habis dan banyak tuh anak-anak dan teman-teman yang lain tuh pada nggak habis karena emang setiap anak kan harus bawa masing-masing dan ukuran porsi perut setiap anak kan beda-beda. Maksud gue ya sayang gitu loh makanannya kalau nggak habis. Pokoknya ya setiap hari tuh besoknya pasti kayak dikasih clue barang bawaan apa yang harus kita bawa. Kayak contohnya begini, yang gue inget tuh bawa pokoknya kayak air desa gitu loh, air desa yang pokoknya itu tuh ADS gitu. Terus pilot dan kendaraannya gitu. Jadi itu intinya tuh kita harus bawa pulpen yang ada tulisan pilotnya gitu sama buku. Ya pokoknya kayak gitu-gitulah. Gue juga lupa sih apa clue-cluenya. Pokoknya gitu deh. Nah, sampai di mana setiap sebelum pulang jadi kita kan kayak dibagi jadi beberapa kelompok. Gue lupa tuh kegiatan apa tuh namanya. Tapi yang jelas gue ingat di situ gue kayak disuruh baris terus kayak kena marah. Ini entah gue yang bego atau gue yang sok jadi pahlawan atau apalah gitu. Tapi gue lihat kayak cewek di kelompok gue nih kok kayak yang lagi kena marah dan didiemin. Terus ya kalau misalnya dihukum ya tinggal dihukum gitu. Dan gue bilang juga ayolah kak biar cepat selesai. Nah kakak angkatan gue kayak bilang, lu nyuruh gua, udah sekarang lu gantiin gua nyiapin barisan gitu. Kayak gue mikir, aduh, kok kenapa malah jadi gini ya? Maksud gue tuh gini, ya kalau dihukum ya dihukum aja gitu. Kalau emang dia salah. Soalnya gini, gua ngeliat kelompok lain kayak yang udah selesai gitu, udah kumpul jadi satu barisan bareng sama kelompok-kelompok lain. Tapi kelompok gua nih masih kayak kegiatan. Kayak gue mikir kok jadi paling lama gitu belum selesai. Nah dari kesok pahlawanan gue ini nih yang pada akhirnya malah ngebikin gue yang jadinya malah kena marah. Malah gue gantiin si ini cewek. Nah jadi kamarnya kan teman-teman gue disuruh bikin lingkaran. Nah gue suruh maju, gue suruh ada di tengah-tengah lingkaran itu dan gue suruh merem. Pas semester berapa gitu kan, pokoknya kan kayak ngeliat foto-foto zaman dulu pas apa tuh namanya ospek. Kayak gue ngeliat kok ada foto gue lagi merem gitu kan. Wah kampret, berarti waktu itu di foto ya. Tapi ya dibalik itu semua ya mau gimana, orang udah terjadi, mau apa dikata coba. Udah selesai semua, baris berbaris, kita dikumpulin jadi satu. Nah waktu itu kita pemeriksaan peralatan. Kayak kita tuh diperiksa untuk topinya, papan nama, tas, dan sebagainya. Jadi yang kayak gue tadi udah bilang, ini bakalan jadi momen yang kampret nih masalah ukuran. Kayak gue tuh udah bikin sekreatif mungkin dan udah tepat nih menurut gue nih untuk ukuran. Tapi kok ya masih salah. Dan besoknya nih kan hari terakhir ospek. Gue terpaksa kan harus bikin sesuai sama ukuran kan. Gue bikin ulang dari topi, papan nama, segala macam kayak tas. Dan sampai di akhir sore kegiatan ternyata nggak diperiksa. Kan ngehe. Kayak gue bilang, kalau gue tahu gini gue nggak usah bikin ulang. Kampret emang. Soalnya nggak ada yang diperiksa sama sekali, nggak ada yang kena hukuman.
Maksud gue ya sayang kan duitnya kan buat buang-buang kayak gitu, mending buat beli jajan kayak atau buat beli tambah-tambah uang bensin gitu loh. Nah pas apa ya sorenya kalau nggak salah atau siangnya kan kita dipulangin lebih awal nih, soalnya kan kita dikasih tahu sama kakak angkatan kalau malamnya kan suruh datang lagi, tapi untuk setiap masing-masing kelompok harus apa ya nampilin sebuah pentas gitu loh, bebas entah mau nyanyi kah, cover lagu atau stand up atau yang kayak gitu-gitu lah pokoknya. Nah dari kelompok gua nih pertama kan mau kayak cover lagu gitu loh, jadi kita main gitar sambil nyanyi, tapi gue mikir kok standar banget ya, kayak semua orang pasti kayak gitu. Gue mikir gue kayak mau bikin kayak reka adegan gitu loh, jadi video klip. Jadi tuh bikin video klip lagunya Ahmad Dhani yang judulnya tuh Madu 3. Jadi kan setiap kelompok kan, kalau di kelompok gue nih ada 6 orang, 2 cowok 4 cewek, jadi kan cocok nih dua-dua. Temen satu nih gue yang cowok nih 2 cewek, yang gue nih dua cewek juga. Intinya tuh adegannya tuh gue ditarik-tarik kanan kiri, wah gokil sih itu, jadi pecah banget itu sih, jadi lucu gitu loh, semua orang pada ketawa gitu loh. Nah yang lebih gokilnya lagi adalah sebelum, pokoknya kan kita disuruh masuk ke sebuah ruangan, dan di ruangan itu tuh kayak kita tuh kayak diubah mindsetnya gitu loh. Kita disetelin musik yang sedih, terus kakak angkatan kayak ngomong, bayangkan kalian tuh besok nggak bisa makan, bayangkan kalian nggak bisa jalan-jalan, bayangkan tuh kalian nggak bisa apa ya ketemu orang tua kalian lagi. Maksud gue ya kayak apa sih ya, nggak jelas banget gitu loh. Kayak gue bilang ke teman gue sama gue, ini lagi apa-apaan sih, aku nggak jelas banget. Kayak yang semua teman tuh pada kayak nangis kejer. Wah, mama, aduh, apaan sih, nggak jelas banget gitu loh. Kayak gue mikir kalau mungkin gue boleh angkat tangan deh, gue angkat tangan, kak ini mending udah deh, udah selesai nih, ini nggak jelas banget sih. Dan ya kayak gitu-gitu, nangis semua gitu, kayak yang cowok-cowok juga pada nangis. Kayak gue udah bilang, ini lagi apa-apaan sih, nggak jelas banget ya. Ya pokoknya gitu-gitulah. Terus kayak sebelum ini apa namanya kejadian kan siangnya kan kita kayak lomba memperebutkan kelompok terbaik gitu loh sama kelompok-kelompok lain. Ya banyak sih keseruan-keseruannya sih yang didapetin pas ospek. Ya pokoknya kalau dari gue sih ya masa ospek ini bisa jadi sebuah apa ya kenang-kenangan gitu loh di masa nanti pas kita udah tua. Jadi bisa buat pengalaman gitu loh, buat cerita nanti ke anak kita mungkin, bahwa kita tuh dulu tuh ospeknya tuh gini. Dan untungnya sih selama gua ngejalanin ospek nggak ada yang namanya tuh main fisik loh. Ya paling sih standar gitu yang kayak tadi udah gue bilang, paling cuma push up lah kayak gitu, itu lah ya standar lah, gak yang keras banget itu. Dan mungkin segini dulu kali ya teman-teman podcast gue kali ini. Kalau kalian mungkin ada saran atau kritik atau mungkin judul pembahasan apa gitu yang mau dibahas di JJR Podcast, kalian bisa langsung hubungin gue di @JJR_podcast. Kalian bisa hubungin gue di situ atau kontak langsung gue di situ. Sekian podcast gue kali ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya.